Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendi Dimas Pantoja. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok Tubes PBO 03 dari kelas TT 4209. Kami akan mempresentasikan tentang tugas yang telah kami buat. Eh, saya bernama Fendi Dimas Pantoja dan teman saya ada dua lagi. Silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Ignatio Krisma Dibas Anggentara. Saya Ayuda Bayu Laksa. Dan di sini kita langsung mulai aja untuk presentasinya. Yang pertama, setelah kita running program, di sini kami membuat program rumah sakit. Setelah di running, di sini ada interface untuk loginnya, ada username dan password. Di sini kami membuat username dan passwordnya yaitu Tubes 03, username-nya dan passwordnya 123. Login. Setelah itu akan muncul tampilan menu seperti ini. Jadi di sini ada beberapa submenu lagi, yaitu ada data rumah sakit, data tindakan, laporan, administrasi, rujukan, pemeriksaan data user, dan logout. Di sini saya akan menjelaskan tentang data rumah sakit. Jadi di sini ada yang pertama data dokter. Data dokter ini terdapat beberapa kolom isian untuk mendata dokter yang terdaftar di rumah sakit ini. Jadi yang isian pertama ada ID dokter, ini otomatis dari sistemnya. Lalu yang kedua ada nama dokter. Yang ketiga ada spesialis. Yang keempat ada jadwal praktik. Nah, di sini ada kolom searching dan di sini ada tabel data dokter yang telah terdaftar. Lalu di sini ada beberapa button, ada 5. Yang pertama di sini ini untuk menambahkan data. Jadi jika ingin menambahkan data, kita klik yang sebelah kiri ini. Lalu kita isi nama dokternya. Spesialisnya misalnya penyakit dalam. Lalu jadwal praktiknya itu misalnya dari Senin sampai Rabu. Nah, untuk menyimpan data ini kita klik tombol kedua dari kiri yang ini. Setelah diklik ada data berhasil akan muncul, kita oke. Nah, di sini sudah terdaftar data dokter yang telah kita input tadi. Di sini ada 3 button lagi yang di tengah ini untuk mengedit. Tapi sebelum kita klik ini, kita harus klik dulu tombol yang paling kiri tadi. Yang pertama, kita klik ini, lalu kita misalnya ingin mengganti jadwalnya sampai hari Kamis. Lalu setelah itu kita klik yang di tengah ini untuk menyimpan edit. Nah, data telah berhasil diedit. Di sini sudah berubah harinya menjadi Senin sampai Kamis. Lalu tombol kedua dari kanan ini fungsinya untuk menghapus data. Misalnya kita ingin menghapus yang ini. Kita klik ini, lalu oke. Nah, datanya sudah hilang di sini. Lalu yang ini hanya untuk sebagai tombol cancel saja. Lalu di sini kita bisa searching juga, ada kolom pencarian gitu. Misalnya kita cari nama dokternya adalah Robi. Kita search. Nah, ini kita bisa dapat hasil pencariannya dengan memasukkan kata kuncinya. Lalu berikutnya ada data pasien. Data pasien ini ada beberapa kolom juga, sama seperti tadi, ada nama pasien, alamat, nomor telepon, dan juga jenis kelamin. Dan juga ada kolom pencarian, tabel, dan juga ada beberapa tombol button, dan di sini ada opsi untuk mencetak kartu pasien. Jadi di sini kita misalnya isi dulu nama pasiennya, Dodi. Ini contoh saja ya, Jalan Soekarno-Hatta. Nomor teleponnya kita isi. Kita ada pilih jenis kelamin. Nah, setelah itu kita save. Nah, seperti tadi sama saja, ini untuk
tombol edit terlebih dahulu kita ganti apa yang ingin diubah. Misalnya ini alamat rumahnya jadi nomor 4, klik ini oke. Sudah berubah alamatnya. Lalu ini untuk menghapus sama seperti tadi, dan juga yang ini untuk hanya tombol cancel saja. Di sini ada kolom pencarian juga sama seperti tadi, misalnya 1001. Di sini akan datanya muncul. Lalu setelah itu kita untuk mencetak kartu pasien, kita pilih dulu pasien yang ingin diisi datanya. Misalnya ini, kita klik cetak kartu pasien. Nah, maka di sini akan muncul data pasien yang siap untuk dicetak. Lalu berikutnya ada menu data ruangan. Data ruangan juga sama seperti tadi, ini ada ID ruangan, nama ruangan, dan juga harganya. Lalu di sini ada beberapa tombol lagi, ada kolom search, dan di sini ada tabel data. Misalnya kita masukkan nama ID ruangannya itu 00, nama ruangannya VIP 2, VIP 3 lah. Sudah ada VIP 2. Lalu harganya misalnya 1.200.000. Nah, setelah itu kita simpan. Sini untuk mengedit seperti biasa. Sini untuk menghapus, dan di sini untuk tombol cancel saja. Lalu selain itu ada juga data obat. Data obat sama seperti tadi, ada beberapa kolom juga. Di sini ada ID obat, ada nama obat, dan juga harga obat. Ada kolom searching, ada tabel data, terus di sini ada beberapa tombol, dan juga kita di sini misalnya contohnya ID obatnya 003. Nama obatnya ada, nama obatnya misalkan obat MAG. Lalu harganya misalnya 15.000. Lalu kita simpan. Lalu di sini kita juga bisa sama mengedit seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita misalnya ubah jadi obat pilek. Ada yang obat sakit kepala misalnya. Lalu setelah itu kita pencet ini untuk menyimpan data yang sudah kita ubah. Lalu di sini untuk menghapus. Lalu di sini untuk tombol cancel seperti biasa tadi. Lalu berikutnya ada, nah ini ada data tindakan, kolom berikutnya. Lalu ada opsi untuk data rawat jalan. Nah di sini ada beberapa opsi, lebih banyak dari yang tadi. Ada nama rawat jalan, nomor rawat jalannya, lalu ada tanggal, ID pasien, nama pasien, ID dokter, lalu nama dokter serta spesialis. Di sini kita bisa menulis resep juga, dan ada beberapa tombol button juga. Lalu di sini ada tabel data juga yang telah kita input. Ini misalnya kita isi nomor rawat jalannya ini otomatis dari sistemnya. Lalu misalkan di sini tanggalnya itu tanggal 11. ID pasiennya misalkan yang 1003 yang bernama Kema, ID dokternya itu 2004. Nah, di sini kita bisa langsung menginput datanya dengan cara save langsung. Tapi di sini ada tulis resep yang akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya nanti. Kita di sini save dulu. Nah, setelah kita save, maka di sini akan muncul datanya tadi Kema. Jika untuk mengedit seperti biasa, pencet dulu tombol yang paling kiri ini. Lalu kita ubah misalnya tanggalnya menjadi tanggal 12. Lalu kita simpan edit. Setelah itu ada tombol yang ini untuk menghapus, dan juga ini untuk tombol cancel seperti biasa, mengclearkan data gitu. Di
sini ada kolom searching juga. Nah, selain itu ada juga data, maksudnya menu rawat inap. Sini seperti biasa kita isi dulu tanggal check innya tanggal berapa, misalnya tanggal 12, nama ID pasiennya 1001, di sini sudah ada. Lalu ID dokternya misalnya 2004, ID ruangannya misalkan 003 yang VIP. Setelah itu kita save. Nah, jikalau kita ingin mengubahnya, maka kita tinggal klik yang ini lagi, kita rubah misalnya namanya menjadi save. Kalau kita klik tombol ini, nah maka sudah berubah namanya. Lalu selain itu ada juga tombol untuk menghapus ini. Lalu ini tombol untuk meng-cancel seperti biasa tadi. Berikutnya yang untuk data laporan dan administrasi akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur laporan dan administrasi. Sebelum dari fitur ini, saya menjelaskan di program ini juga ada fitur waktu dan tanggal. Bisa lihat jam sekarang jam 1.13, tanggalnya tanggal 10 Januari. Oke, lanjut ke laporan. Ada laporan dokter, pasien, ruangan obat. Di sini laporan cuma berisi informasi biasa saja dari database tadi. Di sini menunya cuma print, bisa di print. Jadi biasanya informasi saja. Lanjut lagi. Data pasien sama seperti tadi, hanya print saja, menunya berisi database pasien tadi. Berikutnya data obat sama juga, tinggal di print. Lalu yang laporan terakhir, laporan data ruangan, sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya menu print saja yang ada. Selanjutnya kita ke menu administrasi. Di sini ada administrasi tulis resep. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita klik button yang ada logo plus. Nah, di sebelah kiri kita isi semua tanggalnya, misal tanggal 1 atau tanggal 1. Oke, ID pasiennya tadi yang sudah ada di database 1002, namanya Tia. ID obatnya juga yang ada di database tadi juga. Lalu kita klik save. Sama juga kayak tadi, kalau mengubah kita klik mana yang mau kita ubah. Bisa kita mengubah Tia, klik plus dulu. Apa yang mau kita ubah nama, misalnya jadi Tio. Nah, habis itu kita klik yang button ketiga. Nah, data sudah edit. Untuk menghapus juga sama seperti sebelumnya, kita klik dulu mana yang mau kita hapus, klik tanda plus, langsung ke tanda silang yang atau button keempat. Button kelima untuk cancel sama aja. Lanjut lagi ke menu administrasi berikutnya. Check out rawat inap, sama seperti tulis resep tadi, juga sama juga, tanda plus dulu, masukin tanggal check in check out, tanggal 5, tanggal 6, 1 hari. Merawat inapnya sesuai dengan database tadi, hobi purba, harganya sama dengan database. Ini kita isi sendiri totalnya berapa, ibaratnya di kasir gitu, mau 1 juta gitu. Nah, setelah itu kita save button nomor 2. Langkahnya sama aja ya, nggak usah dilakukan lagi. Kita sekarang kita pengen mencetak Robi Purba. Kita klik dulu Robi Purbanya. Nah, baru ada menu cetak. Ya, seperti ini. Oke, untuk menu untuk fitur laporan dan administrasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan menu rujukan dan pemeriksaan yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menu rujukan yang pertama. Oke, langsung saja kita ke menu rujukan. Di sini ada tulis surat rujukan. Langsung saja.
Nah, di sini fitur-fiturnya juga sama seperti yang tadi. Yang pertama kita isi dulu tanggalnya. Sebelumnya kita klik tombol plus yang di paling kanan yang pertama ya, itu. Kemudian kita pilih tanggalnya, misal ini tanggal 5. Nah, oke. ID pemeriksaan kita misal isi 8001. Oke, seperti yang tadi. Nah, sudah muncul nama pasien, kemudian nama dokternya juga. Kemudian selanjutnya kita isi RS rujukan. Nah, misal RS Permata. Langsung saja kita save di tombol button yang kedua. Oke, datanya berhasil disimpan ya. Langsung saja kita coba search. Kita coba search dulu. Nah, kemudian kalau kita ingin untuk mengubahnya, kita edit data yang sudah kita isi tadi. Kita bisa klik dulu tombol plusnya. Nah, ini kita search udah ada ya. Oke. Kemudian misalnya kita ingin mengedit datanya, kita klik button yang plus. Nah, kemudian kita edit. Misalnya kita edit namanya menjadi Rino. Kita coba menjadi Rino nama pasiennya. Nah, kita udah edit, kemudian kita save di button yang ketiga. Nah, datanya udah berhasil diedit, langsung muncul menjadi Rino. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya yang ada di rujukan yang kedua, yaitu print surat rujukan. Nah, kan udah muncul ini data-datanya. Kita bisa search terlebih dahulu, misalnya kita mau si Rino yang udah tadi yang kita isi. Nah, langsung saja kita print. Kita coba lihat hasilnya. Nah, langsung keluar. Jadi nama pasiennya Rino, nama dokter Tia, keluhannya segini, itu langsung keluar semua. Langsung komplit di sini. Oke. Sudah jelas ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu pemeriksaan. Langsung saja ke pemeriksaan. Nah, hampir sama seperti menu-menu sebelumnya. Kita bisa menambahkan terlebih dahulu. Kita klik tombol tambah. Nah, kita misal isi tanggalnya, tanggal 7. Kita pilih tanggal 7 nih ya. Nah, kemudian kita pilih ID pasiennya 1002. Kita pilih, nah, nama pasiennya udah keluar Tia. Kemudian setelah itu kita isi nama dokter melalui ID dokter. Misal 2001. Nah, udah muncul nama dokternya Dokter Robi, kemudian spesialis saraf, kemudian kita isi keluhan dan diagnosanya. Misal keluhannya itu sakit gigi, misalnya si keluhannya ini. Nah, kemudian kita isi diagnosanya itu dia terkena pembengkakan di gusinya, pembengkakan gusi. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Nah, kemudian kita pilih tindakannya, yaitu kalau hanya pembengkakan gusi, saya rasa itu kita bisa pilih rawat jalan saja. Pilih tindakannya rawat jalan. Nah, langsung kita save terlebih dahulu data yang udah kita edit tadi. Oke, data sudah berhasil disimpan. Kemudian langsung saja kita, nah, langsung muncul kan, ini ada namanya pasien Tia, kemudian dokternya Robi, keluhannya sakit gigi, dan diagnosanya pembengkakan. Kemudian kita cetak pemeriksaan, kita coba cetak pemeriksaannya. Nah, sudah jelas data yang tadi kita input ke dalam menu yang tadi langsung muncul di ini, di pemeriksaan, hasil pemeriksaannya. Sudah jelas. Mungkin dari penjelasan saya itu dulu di menu rujukan dan pemeriksaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Terima kasih. Lalu berikutnya di sini ada data user atau adminnya. Jadi
kita di sini bisa membuat akun seperti akun gitu untuk masuk ya. Seperti biasa menunya seperti tadi, kita isi dulu nama, misalnya namanya Abed, nama usernya Ubed, sepertinya 1234, nya di sini misalnya user, lalu kita save. Nah di sini datanya sudah berhasil ditambahkan ya. Terus setelah itu kita di sini biasa ada kolom search. Lalu di sini ada beberapa button untuk misalnya mengedit. Kita ubah dulu, klik dulu, lalu kita ubah apa yang mau diedit. Misalnya ininya menjadi Abed nama usernya, passwordnya tetap 1234. Lalu di sini jenisnya tetap user. Lalu kita coba save lagi editkannya. Nah di sini sudah berubah menjadi Abed. Selain itu juga kita dapat menghapusnya juga seperti tadi. Nah di sini sudah terhapus. Tapi kita coba dulu nanti untuk login. Misalkan kita ubah lagi namanya menjadi Abed, namanya Abed, kita coba 34 lagi. Jenisnya yaitu user. Kita save lagi. Setelah itu kita keluar. Nah di sini yang terakhir ada menu logout ya. Kita logout lalu login lagi. Misalkan kita tadi namanya Abed, lalu passwordnya 1234. Login sini. Nah loginnya berhasil. Menunya sama seperti tadi tampilannya. Mungkin sekian penjelasan yang telah kami sampaikan di sini. Bila ada kekurangan dan salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.